Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya tidak menunjukkan video saya karena saya sedang agak flu ya, kurang istirahat. Jadi tampilannya pun nanti nggak enak dipandang. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita sehat, semangat dan sukses selalu. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan mata kuliah kita kembali berlangsung walaupun memang banyak kali saya permintaannya kepada Bapak Ibu. Pertama kemarin permintaan tidak aktif di hanya hari Jumat karena ada kegiatan di Lombok. Di cancel jadi hari Minggu jam 5. Tadi baru aja dapat informasi, dapat undangan dari family, siang ini harus ke sana ada acara di rumahnya. Maka saya cancel lagi, jamnya jam 1. Ya sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, kita mulai saja minimalisir waktu yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk makalah hari ini akan ditampilkan oleh Bu Nun Zairina dengan judul Masalah Fokus dan judul Penelitian Kualitatif. Siapa moderatornya Bapak Ibu? Pak Jamiat, Bu, Bunda. Pak Zamiat Subari ya? Iya, Bunda. Bapak siap ya jadi moderator, jadi host, dan jadi yang lain. Pokoknya Bapak membuka pertemuan, kemudian menyajikan diskusi dan menutup pertemuan. Itulah tugas Pak Zamiat sebagai moderator. Baik, kepada Ibu Nun Zairina, silakan Bu, kita mulai. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mulai perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Nun Zairina. Ya, enggak Pak Jamiat buka presentasinya. Silakan Pak moderator. Oh iya Pak Zamiat. Bu Nun suaranya kok kecil kali Bu Nun? Agak flu Bu. Suaranya kecil terdengar. Iya. Agak flu nih Bu, agak flu. Udah nih Bu, kuat. Oh iya. Udah kuat. Ya. Ya lanjut Pak Zamiat. Suara Pak Jamiat belum kedengaran, Pak Jamiat. Mungkin handsetnya itu kurang kuat itu. Halo, Assalamualaikum. Udah dengar? Udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bersyukur insya Allah hidupnya akan makmur. Orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dipanjangkan umur. Orang yang pandai bersyukur akan terhindar dari perbuatan kufur. Dan orang yang pandai bersyukur insya Allah terbebas daripada azab kubur. Maka pandai-pandailah kita bersyukur. Salawat serta bernangkaikan salam berbuahkan iman kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Al-Mukarram yang sama kita hormati Dr. Bunda Neliwati yang sudah berhadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan yang berhadir juga pada hari ini. Tentunya untuk mempersingkat waktu pada hari ini saya sebagai moderator akan membawakan acara perkuliahan pada hari ini untuk sajian makalah. Tentunya dalam hal ini makalah yang akan disampaikan oleh Ibu Nun Zairina MAG tentang judul Masalah Fokus dan judul Penelitian Kualitatif. Maka dalam hal kesempatan ini langsung kami serahkan kepada Ibu Nun Zairina untuk membawakan makalah yang akan dipresentasikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator. Pada hari ini saya mempresentasikan makalah metode penelitian pendidikan dengan judul Masalah Fokus dan judul Penelitian Kualitatif. Ya, kata penelitian ini ada dalam makalah ya, biasa Bapak Ibu lihat. Ya, kata penelitian ini banyak mengandung arti ya. Kemarin juga ada kita singgung masalah apa itu penelitian.
Kemudian penelitian ini yang kita teliti pada hari ini adalah penelitian kualitatif. Dan sebelumnya sudah dibahas apa itu penelitian kualitatif. Nah, maka sekarang masuk kepada masalah fokus dan judul penelitian. Oke, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Ya, di dalam makalah itu ada disinggung ya tentang masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan ataupun dipecahkan, dan masalah juga bisa merupakan terjadinya kesenjangan ya antara harapan dengan kenyataan yang ada. Nah, dalam penelitian kualitatif masalah ini ya di sini ada di dalam PowerPoint-nya. Contoh dari adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, ya misalnya idealnya seorang anak rajin belajar namun kenyataannya banyak yang malas. Harapannya setiap guru mengajar dengan persiapan dan penuh antusias, namun nyatanya banyak yang asal datang dan menghabiskan jam pelajaran. Idealnya setiap mahasiswa aktif mengunjungi perpustakaan untuk baca buku atau mengakses internet untuk mencari bahan kuliah, namun kenyataannya hanya sedikit yang demikian. Idealnya seorang pengawas melakukan kunjungan kelas baik kepada guru yang minta maupun yang tidak demi meningkatkan profesionalisme mereka, namun kenyataannya pengawas hanya masuk kelas pada guru yang diindikasikan bermasalah. Nah, jadi ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan inilah yang dimaksudkan dengan masalah. Kemudian apa ciri dari masalah dalam penelitian kualitatif? Ya, masalah yang dibawa oleh peneliti itu bisa penelitiannya tetap ya, masalah penelitiannya tetap tidak berubah sampai akhir dari penelitian, masalahnya masih sama. Ya, jadi kalau kita memasukkan proposal, maka judul yang kita laporkan itu tetap sama seperti semula. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah dia memasuki penelitian ini jadi berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang sudah disiapkan. Maka tidak terlalu banyak melakukan perubahan sehingga judul penelitian yang kita buat cukup disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan itu bisa berubah total sehingga harus diganti masalah. Maka judul proposal dengan judul penelitian itu tidak sama, maka judulnya bisa diganti. Nah, kemudian setelah kita menetapkan masalah, maka kita harus membuat fokus penelitiannya. Apa itu fokus? Fokus dia berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Kemudian dari masalah ini, maka kita rumuskan supaya tidak berkembang terlalu luas, ya. Maka masalah ini kita rumuskan, yaitu pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan, ya, agar ada jawaban atas pertanyaan tersebut. Contoh dari rumusan masalah penelitian kualitatif, ya misalnya bagaimana kemampuan guru dalam mengajarkan matematika di SMA, adakah perbedaan kemampuan guru dalam mengajarkan matematika di SMA antara guru berpendidikan S1 kependidikan dengan guru berpendidikan S1 non kependidikan plus akta mengajar. Apakah terdapat hubungan antara kemampuan guru mengajar dengan prestasi belajar yang dicapai siswa? Nah, ini contoh rumusan masalah ada di dalam lembaran terakhir, di kesimpulan juga ada. Ya, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian untuk membuat judul penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang sudah ditetapkan dan judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Bisa juga pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial, objek yang diteliti secara luas dan mendalam serta menemukan hipotesis dan teori. Nah, jadi setelah kita membuat rumusan masalah, maka kita bisa
ya setelah masalah ditemukan maka kita bisa membuat judul penelitiannya. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini ada beberapa contoh judul penelitian kualitatif, di dalam makalah juga sudah ada dicantumkan. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih baik kita banyak diskusi ya masalah judul ya dan fokus penelitian. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nun Jairina yang sudah mempresentasikan makalahnya pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan tema masalah, fokus, dan judul penelitian kualitatif. Nah, tentunya dari penyampaian pemaparan yang disampaikan oleh Bu Nun Jairina, ada tentunya perkuliahan pada siang ini tidak akan lengkap rasanya kalau tidak ada masukan, saran, atau tanya jawab dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menggerakkan semangat kita pada siang ini untuk perkuliahan ini. Tentunya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama itu kita mintakan 3 penanya saja karena memang waktu sudah terus berjalan. Maka kami persilakan untuk Bapak Ibu ingin memberikan masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Ya, baik Pak Eka. Pak Eka dulu Pak. Pak Zamian. Iya Pak, Oh, iya. izin Pak Eka dulu Pak Eka. Baik ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada Suaranya Pak Eka. hari ini. Suara Eka Pak Eka agak kuat kecil sedikit. kali. Suara Pak Eka tolong dikuatkan sedikit. Baik ya, Oh, baik. jelas suaranya. Ya, jelas. Suara. Bu Nun, dalam Ya. membuat fokus masalah dalam penelitian kualitatif, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan antara harapan dan kenyataannya? Suaranya nggak jelas. Pak Eka, pecah suaranya. Bisa diulang Pak, soalnya suaranya agak storing dia Pak, agak storing. Baik, dalam membuat fokus masalah, hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif? Jelas, Bu Nun? Iya, ya. Oke, itu aja Pak. Iya. Baik, kita kumpulkan. Baik, penanya selanjutnya nanti akan kita gabungkan. Pak siapa tadi Pak? Pak Turham Pak? Iya Pak. Ya Pak Turham, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan kami kepada Ibu Nelly sebagai pembimbing mata kuliah ini, kemudian Pak Moderator, Pak Zamian Subari, dan Ibu Nun sebagai pengacara. Saya hanya ingin ingin tahu lebih banyak lagi berkaitan dengan contoh yang disampaikan tadi Bu Nun. Ini tentang adanya judul hubungan tadi. Lalu kalau dalam kualitatif mencari hubungan, apakah bisa kita dalam kualitatif? Pemahaman saya selama ini di hubungan itu adanya di kuantitatif, lebih tepat kita untuk mencari hubungan itu. Jadi mungkin hanya ingin lebih tahu saja tentang itu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Siap Pak. Baik, satu penanya lagi, Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, maka tentunya dalam kesempatan ini 2 penanya saja sudah cukup. Ada tambahan Pak Sapi? Pertanyaan? Baik, 2 penanya saja, Bu Nun Jairina. Pertanyaan pertama dari Bapak Eka, dalam membuat fokus masalah kualitatif, hal apa saja yang harus diperlukan ya atau dibutuhkan? Kemudian pertanyaan kedua, Pak Turham, contoh tentang adanya judul di kualitatif,
Kalau mencapai hubungan atau mencari hubungan itu seperti apa? Karena dominannya hubungan itu ada di kuanti, kata Pak Turham. Jadi mohon diperjelas, dijawab, Bu. Ya, terima kasih pada Pak Eka dan Pak Turham. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Eka dulu ya, yaitu menanyakan tentang fokus penelitian. Ya, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ya dalam membuat fokus penelitian ini. Ya, penelitian kualitatif sebagaimana kita ketahui, dia bersifat holistik ya, menyeluruh, tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Nah, jadi penelitian kualitatif itu tidak terfokus pada satu variabel, ya, karena dia sifatnya holistik. Nah, bisa berbentuk aspek tempat, ya, pelaku ataupun aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Nah, karena terlalu luasnya masalah, maka penelitian kualitatif membatasi masalahnya itu dalam bentuk fokus penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan fokus penelitian? Yaitu berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Nah, dalam penelitian kualitatif, ini didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi lapangan, ya, sehingga ada 4 alternatif ya dalam menetapkan fokus penelitian. Jadi yang kita lakukan yang pertama menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua berdasarkan domain tertentu. Yang ketiga memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Yang keempat berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, penetapan fokus penelitian kualitatif ini berarti dia membatasi kajiannya. Ya, membatasi kajian. Karena dengan menetapkan fokus masalah, berarti peneliti sudah membatasi pada kajian yang akan diteliti. Nah, menetapkan fokus penelitian berarti menetapkan kriteria data penelitiannya. Nah, jadi dengan berpedoman pada fokus masalah, peneliti bisa menetapkan data yang harus dicari. Ya, data yang dikumpulkan yang relevan dengan fokus masalah. Nah, fokus masalah ini tidak terlepas dari masalah-masalah yang sudah ditetapkan. Nah, jadi dari masalah yang sudah ada ini, maka bisalah kita membuat judul penelitiannya, terus kita menetapkan fokus ya masalahnya apa, ya biar supaya lebih terperinci. Nah, begitu Pak Eka. Ya, gimana Pak Eka? Oke, jelas Ibu. Terima kasih. Ya, dilanjut Pak Jamiat. Ya, gimana Pak Eka, sudah? Sudah. Baik, Sudah, lanjut Bu. Pertanyaan Kemudian, dari kedua, ya, Pak Turham. Pertanyaan dari Pak Turham. Coba Bapak lihat di dalam makalah saya, di situ ada contoh fokus masalah penelitian kualitatif. Nah, di sini contoh yang saya kasih bukan judulnya, Pak. Ya, karena kalau judul penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif, itu bisa pengaruh, bisa hubungan. Nah, tadi kan sudah ditetapkan fokus masalahnya, ya. Nah, kemudian kita membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah mana tadi ya? Oke. Rumusan masalah di halaman 12 itu bisa Bapak lihat. Nah, bagaimana kemampuan guru dalam mengajarkan matematika? Ini contoh judulnya, yaitu kemampuan guru dalam mengajar matematika di SMA. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengajarkan matematika? Di bawah ada saya kasih keterangan, ya. Pertanyaan ini dia sifatnya deskriptif, ya, deskriptif, karena dia mengungkap kemampuan guru dalam hal mengajar matematika di SMA. Nah, dia memaparkan apa adanya, ya, seperti apa kemampuan guru dalam mengajarkan matematika. Jadi dia sifatnya pertanyaannya deskriptif.
Nah, kemudian dalam rumusan masalah yang kedua bisa juga ya berbentuk adakah perbedaan kemampuan guru dalam mengajarkan matematika di SMA ya antara guru yang berpendidikan S1 kependidikan dengan guru berpendidikan S1 non kependidikan plus akta mengajar. Nah, jadi kita boleh meneliti di mana perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kemampuan guru yang mengajar dengan prestasi yang dicapai siswanya. Nah, kalau yang contoh pertanyaan yang kedua, itu kan sifatnya komparatif. Dia membandingkan kemampuan guru dalam hal mengajar matematika dari dua kategori guru, ya, dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda. Sedangkan contoh pertanyaan yang ketiga, termasuk pertanyaan asosiatif, dia mencari sebab, ya, mencari hubungan antara kemampuan guru dalam mengajar dengan prestasi belajar yang dicapai siswa. Nah, jadi contoh ini bukan judul ya Pak Turham, tapi adalah berbentuk pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Ya, gimana Pak Turham? Baik Pak Turham, kira-kira ada tanggapan mengenai jawaban dari pertanyaan Bapak tadi yang dijawab oleh Ibu Nun? Pak Turham? Halo Pak Turham? Ya, kemungkinan salah koneksi atau bagaimana. Ya, baik. Ya, untuk kira-kira tanggapan yang lain ada Bapak Ibu? Pak Anu. Bu. Oh ya, baik, nyambung kembali. Silakan Pak Turham. Apa yang Ibu sampaikan memang iya seperti itu. Jadi maksud saya tadi dalam kualitatif ini, kalau dia mencari hubungan, lalu bagaimana kita untuk mengeksplornya, itu yang saya maksudkan, Bu. Jadi kalau penjelasannya, sebab yang selama ini yang lebih mudah itu kan dalam kuantitatif. Nah, jadi dalam kualitatif bagaimana untuk melihat hubungan ini. Kalau secara penjelasan Ibu berkaitan dengan kualitatif tentang mencari hubungan, perbedaan, ya sebenarnya seperti tadi, Bu. Tapi di mana, artinya saya ingin tahu di mana perbedaan spesifiknya antara hubungan di kuantitatif dengan di kualitatif ya. Di kualitatif itu yang ingin saya tahu, Bu. Ya, oke. Dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tentang hubungan, itu bisa kita menjawabnya berdasarkan hasil wawancara yang kita lakukan atau dari data yang kita peroleh. Nah, kita bisa melihat ya bahwasannya prestasi belajar siswa bisa dicapai, itu ada beberapa kemungkinan. Nah, jadi dari data yang kita peroleh, kita bisa membuat hubungan dari kemampuan guru mengajar dengan prestasi belajar siswa itu ya seperti apa. Nah, dia tidak berbentuk angka dalam membuat hubungan ini, ya. Tapi kita mengkaitkan dari data yang kita peroleh dengan kenyataan yang ada. Jadi kita kaitkan, ya prestasi belajar siswa ini, ya ada enggak bisa meningkat dengan adanya kemampuan guru mengajar. Kan kita sudah melakukan wawancara, kita juga sudah melihat dari nilai prestasi yang dicapai siswa. Nah, jadi kita bisa menganalisa ya berdasarkan pemikiran kita yang tidak terlepas dari data yang kita peroleh. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah kalau kita mau mencari hubungannya di mana. Jadi hasil penelitiannya itu berbeda, Pak. Dia tidak memakai angka-angka yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Nah, jadi pertanyaan dalam penelitian kualitatif ini sebenarnya banyak, Pak. Tidak hanya terfokus yang di nomor 1 ini. Ya, secara deskriptif. Ya, tidak terfokus pada deskriptif. Bagaimana, Pak? Ya. Bu Nun? Ya. Pak Zamiat, moderator. Pak Zamiat, jangan mati. Iya, Bunda. Iya, lo Bunda. Saya mau menengahi apa yang ditanya oleh Pak Turham ya. Iya, Bunda. Siap, Bunda. Kalau bisa, Bu Nun Jarina, ini kan rumusan masalah. Judulnya apa kira-kira dari rumusan masalah?
Ada di dalam makalah itu saya buat kemampuan guru dalam mengajar matematika di SMA Negeri 1 Binjai. Itu ada saya buat, Bu. Baik, langsung saja. Kalau dilihat judul dengan rumusan masalah nggak sinkron, Bu Nun Zerina. Iya. Ini judulnya kuali, tapi rumusan masalah campur-campur. Kenapa? Ada rumusan masalah untuk kuanti khusus, ada juga untuk kuali. Poin nomor 1, andai kata judulnya, kemampuan guru dalam mengajarkan matematika di SMA, itu kan judul itu, bukan rumusan masalah itu. Seharusnya, kalau kita bisa koreksi, walaupun mungkin Ibu mengambil dari literatur, tapi saya mau koreksi, Ya. kalau judul nggak bisa dirumuskan dalam rumusan masalah, itu ketentuannya. Kalau judul dirumuskan dalam rumusan masalah, penelitiannya nggak ada apa-apanya. Makanya mengarah kemana ini? Kalau judulnya kemampuan guru dalam mengajarkan matematika di SMA, bla bla bla. Bapak Ibu sekalian melihat teori. Teori apa? Dasarnya sehingga Bapak Ibu memilih judul ini. Kemampuan guru dalam mengajarkan matematika. Berarti kemampuan guru dalam mengajar, itulah teorinya. Kemampuan guru dalam mengajar, ada berapa kemampuan guru dalam mengajar? Kalau saya tak salah, ini kalau kemampuan kita kaitkan dengan kompetensi guru. Kompetensi guru dalam mengajar itu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, itu kan ada beberapa kemampuan guru itu. Ya. Pertama, kemampuan Profesional. profesional, pedagogi, kemudian spiritual, ya, Personal, apa-apa sosial dan kepribadian. Iya. Nah, jadi kalau dia dalam mengajar apa kemampuan guru yang mana kalau kita alihkan ke kompetensi? Berarti kemampuan guru yang namanya kompetensi Pedagogi. Nah, jadi rumusan masalahnya itu bukan judulnya itu dirumuskan. Jadi bagaimana kemampuan pedagogi itu kita lihat teorinya apa saja isi dari kemampuan pedagogi atau kompetensi pedagogi guru. Apa aja isinya? Kompetensi pedagogi adalah bagaimana guru mengajar dengan efektif. Itulah singkatnya, pengertiannya. Oke. Jadi kalau bagaimana guru mengajar, pertama bagaimana guru merumuskan pembelajaran, bagaimana guru menentukan materi pembelajaran, bagaimana guru menentukan strategi, metode, media, dan evaluasi. Itu dibuat rumusan satu-satu. Itulah kalau judulnya kemampuan guru dalam mengajar. Apapun mata pelajarannya, tetap kita rujukannya teori. Ini kan kompetensi guru dalam mengajar, kompetensi pedagogi. Ada berapa di situ? Ya pembelajaran sebagai sebuah sistem. Materinya atau teorinya berarti guru harus mampu merumuskan tujuan. Berarti yang pertama apa? Bagaimana kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran matematika di SMA? SMA-nya di mana? Kedua, bagaimana kemampuan guru dalam apa? Menentukan materi pembelajaran. Bagaimana kemampuan guru dalam menetapkan strategi dan metode. Kemudian bagaimana kemampuan guru dalam menyediakan fasilitas atau media. Kemudian terakhir bagaimana kemampuan guru dalam merumuskan evaluasi. Nah itu, kalau memang judulnya kemampuan guru dalam mengajar matematik. Jadi judul itu tak boleh dirumuskan. Yang dirumuskan adalah bagian dari judul. Nah itu dia. Yang dirumuskan adalah bagian dari judul. Kalau judulnya itu dirumuskan itu habis, nggak ada apa-apanya, selesai. Itu yang pertama. Kecil, ya, oke. Kecil Kemudian dia. yang kedua, kalau kita lihat poin rumusan masalah penelitian kualitatif 1, 2, 3 yang ada di tayangan ini, itu ada mengarah kepada kuanti. Perbedaan hubungan itu kuanti, bukan kuali. Karena apa? Dia menguji teori. Teori antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Di kualitatif nggak ada seperti ini. Kualitatif bukan menguji teori, tapi membangun teori, kemudian bahkan bisa menemukan teori baru. Membangun, mengembangkan, bahkan bisa menemukan teori baru jika teori yang kita dapatkan tidak sesuai dengan hasil penelitian kita. Nah, misalnya ya, misalnya apa? Kepemimpinan kepala sekolah yang ideal itu apa? Yang ideal itu adalah yang demokratis secara teori. Betul nggak? Betul. Iya.
Tetapi nyatanya di masyarakat yang kita teliti, di sekolah yang kita teliti, yang ideal bukan demokratis, tapi yang ideal adalah misalnya laissez-faire, bebas, atau misalnya apalagi selain itu, selain demokratis, paternalistik, kebapaan. Nah, misalnya di satu sekolah yang kita teliti ternyata hasil penelitian menunjukkan suka sama pemimpin yang sifatnya mengayomi, terlalu mengayomi, kebapaan. Ada lagi yang suka pada pemimpin yang otoriter, biar disiplin katanya. Itu temuan kita. Sehingga teori yang kita bawa itu bisa berubah dari teori awal. Karena apa? Data penelitian kita dengan teori. Nah, kita cari teori lain. Teori apa? Ternyata kepemimpinan liberal lebih cocok di sekolah ini. Ternyata kepemimpinan otoriter lebih cocok di sekolah ini. Karena apa? Karena di sekolah yang kita teliti itu malas-malas gurunya. Malas sekali gurunya. Kalau tidak otoriter kepala sekolahnya, melambai sekolah itu. Tutup bisa jadi. Nah, maka perlu ada tipe-tipe spesial untuk tempat-tempat spesial. Yang tidak sama dengan tempat lain. Itu ya, jadi untuk 2-3 ini saya rasa ini mengarah ke kuantitatif karena dia menguji teori bukan mengembangkan teori baru, mengembangkan atau menemukan teori baru, bukan. Ya silahkan, ada yang lain? Ya baik, terima kasih Bunda yang sudah memaparkan cukup luar biasa kepada kita. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain kira-kira? Masukan, tambahan atau pertanyaan kembali? Sebelum kita serahkan sepenuhnya kepada Ibu dosen pembimbing kita. Baik, ada tambahan Bapak Ibu? Baik, Pak Jamiat. Iya, Bu. Saya mau nambahkan pertanyaan Pak Eka, bisa? Baik, Bunda, siap. Oh, iya. Boleh, siap, Bunda. Tadi Pak Eka menanyakan bagaimana menentukan fokus penelitian, ya Pak Eka? Hal-hal yang apa saja yang perlu dilakukan. Iya, berarti kan bagaimana menentukan fokus penelitian, apa yang perlu dilakukan. Bapak Ibu tidak bertanya kenapa hari ini terdapat beberapa, buka lagi Bu Nun judulnya Bu Nun. Buka judulnya, ya. Kenapa Bapak Ibu tidak menanyakan apa kaitan antara masalah, fokus, dan judul? Itu aja udah ditanya, udah banyak tuh jawabannya. Kenapa istilah yang 3 ini ada di judul ini gitu? Nah itu. Artinya apa? Ini sangat erat kaitannya nih. Di judul ini sangat erat. Pertama, masalah penelitian. Kalau kita definisikan secara singkat ya. Apa itu masalah penelitian? Adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Ketidaksesuaian antara teori dengan praktek. Ketidaksesuaian antara dasain dengan dasolen. Ketidaksesuaian antara realita dengan idealita. Itulah masalah penelitian, arti secara singkatnya. Kemudian, fokus penelitian. Apa itu fokus penelitian? Bukan fokus masalah sini ya, fokus penelitian maksudnya. Apa itu fokus penelitian? Fokus penelitian itu adalah hal-hal yang mau diteliti. Sama dengan variabel kalau kuanti. Variabel itu bahasanya dari varium. Macam-macam atau hal-hal yang mau diteliti. Sama dengan fokus penelitian, beda istilah aja. Kalau ditanya fokus penelitiannya apa, berarti apa yang mau diteliti? Ya, begitulah maksudnya. Nah baik, kemudian apalagi tadi judul ya? Judul penelitian. Judul penelitian itu adalah ruang lingkup kegiatan penelitian yang mau diteliti. Jadi dia judul itu besar. Semuanya ada di situ. Di situ ada di dalam judul itu ada fokus, kemudian ada partisipan, kemudian ada lokasi penelitian. Ya, ruang lingkupnya itu ada fokus, partisipan, dan lokasi penelitian. Contoh judulnya apa di sini Bu Nun yang kualitatif? Ada nggak di makalah Bu Nun Ibu kasih contoh judul? Contohnya yang tadi yang saya buat Bu. Apa itu? Cuman ya contoh di dalam makalah ya lembaran terakhir di dalam kesimpulan juga ada yang saya presentasikan tadi. Ya apa baca aja apa judulnya? Ini
contoh judul peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Analisa tentang peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Pola kepemimpinan kepala sekolah berbasis budaya. Implementasi metode problem solving dalam pembelajaran PAI. Kerjasama guru PK dan guru PAI dalam upaya internalisasi nilai-nilai agama Islam siswa. Peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan dan pembinaan akhlakul karimah siswa. Penerapan manajemen sekolah dalam upaya mencapai kualitas pendidikan. Penggunaan metode sosiodrama dalam pembelajaran SKI, upaya guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Quran siswa. Ya. Kalau saya boleh tahu, kenapa judul ini muncul, Bu Nun? Judul ini? Ya. Judul ini berdasarkan dari masalah yang sudah diperoleh oleh peneliti yang ada di lapangan. Ya, pas. Terus? Fokus penelitian itu bagaimana cara kerjanya fokus penelitian? Oke. Fokus penelitian yang tadi yang saya buat berarti penafsiran saya salah selama ini ya Bu, karena saya juga melihat dari beberapa penelitian orang lain itu mereka dan penelitian kualitatif ada juga meneliti hubungan perbedaan. Nah karena iya, yang Bu. masih Bu, ya. saya potong dulu biar jangan lupa, Ya. itu mixing, Bu. Itu mixing. Iya, itulah. Mixing methods, penelitian Oke. campuran. Kalau dalam satu judul itu ada dua-duanya dipakai, metodologi yang berbeda itu namanya mixing. Bisa jadi mixing methods, penelitian campuran antara kuali dan kuanti. Tapi Oke, kalau berarti- kuanti dan kuali saja tak boleh dicampur. Kita hari Ya. ini kan kuali saja. Oh gitu. Ah, Ya. Oke, berarti saya salah. Ini ya Bu ya, salah memasukkannya kemari. Oke. Itu mixing, dia Iya, metodologinya ada dua analis datanya. Oh, berarti sebenarnya itu ada ya Bu? Apa? Berarti itu sebenarnya ada kan? Ada. Iya. Dan biasanya kalau mixing itu untuk disertasi. S1 itu nggak bisa. Oh gitu. Ya. Ya karena ini untuk program doktor saya makanya saya masukkan. Ibu salah ambil, itu Iya, mixing iya. bukan kuali. Iya. Nah, Baik Bapak Ibu sekalian, dari judul-judul ini tadi pertanyaan Pak Eka, bagaimana cara menentukan fokus penelitian? Saya akan mengarah kepada bagaimana cara kita menentukan apa yang mau kita teliti. Itulah bagaimana cara kita menentukan fokus penelitian. Nah, paham Pak Eka? Jadi kalau saya ditanya, Bu Nelly mau meneliti tentang apa? Nah, itulah dia udah fokusnya lah itu. Saya mau meneliti tentang bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMP X misalnya. Nah, berarti itulah fokusnya. Baru setelah saya temukan fokus, baru saya eksekusi apanya. Saya temukan masalahnya. Apa masalah penelitiannya? Setelah menemukan masalah, baru saya rumuskan judulnya apa. Nah, begitu. Setelah rumuskan judulnya, baru rumuskan masalahnya. Perumusan masalah di bab 1. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, peneliti nggak boleh diintervensi oleh siapapun. Dia berhak menentukan apa yang mau dia teliti. Apa fokus penelitiannya? Siapa yang mau dia teliti? Di mana penelitiannya? Itulah dia, itu hak peneliti. Jadi peneliti tidak boleh diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh promotornya, sebetulnya idealnya, atau pembimbingnya tak boleh menentukan apa yang mau dia teliti. Tapi kenyataannya banyak pembimbing S1, S2, S3 merubah judul sesuai dengan keinginan dianya, bukan keinginan mahasiswanya. Nah itu dia, itu yang terjadi. Padahal itu nggak boleh. Karena yang meneliti bukan pembimbing, tapi mahasiswa. Kalau sudah ada campur tangan pembimbing di dalamnya, bagaimana mahasiswa mau berbuat? Berarti dia tidak mandiri lagi, sudah bergantung pada pembimbing. Tapi itu kenyataannya Bapak Ibu. iya. Kenyataannya. Bolak-balik diganti fokus penelitian, bolak-balik diganti judul, capek kita. Akhirnya satu pertanyaan, sebetulnya apa maunya Bapak atau Ibu ini? Nah, begitulah akhirnya. Ya Allah, aku pasrah padamu. Begitu terakhir. Apa sebetulnya maunya pembimbingku? Aku capek menentukan judulku, kenapa dia terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara lain? Ya kan? Terakhir pusing kita. Seolah-olah dia meneliti, padahal nggak boleh kita meneliti, dia membimbing kita, begitu kan? Kecuali, ini ada kecuali masalah penelitiannya sudah sama persepsinya antara pembimbing dengan mahasiswa. Tapi judulnya tak sampai-sampai ke situ, makanya perlulah dibantu oleh
Dosen merumuskan judulnya begitu. Tapi kalau dosen menentukan, oh masalah penelitian kamu harusnya ini ya, yang kamu teliti harusnya ini ya, tempatnya di situ, nggak boleh begitu, nggak boleh. Nah, jadi dosen pembimbing itu sebaiknya membimbing, bukan menentukan apa yang mau dibuat bimbingannya. Kecuali bimbingannya udah angkat tangan. Pak, saya Pak udah susah meneliti Pak. Saya kalau meneliti jauh-jauh Pak, gemeter lututku ini Pak. Judulnya pun Pak, saya tak pernah tahu buat penelitian Pak. Kalau saya memikirkan itu pusing kepala saya Pak. Tapi saya mau selesai juga Pak kuliah. Nggak ada duit saya Pak, kalau lama-lama tolonglah Pak saya. Kalau sudah tolong, help me, bantulah dia. Tapi betul ya, dia gemeter lututnya, udah tua, udah loadingnya lama, itu perlu dibantu. Ini Pak yang cocok judul Bapak, ini Pak yang cocok apa Bu, judul Ibu yang cocok. Gitu. Tapi ada juga yang kurang ajar mahasiswa ini. Bu, aku capek kali Bu cari, nemukan masalah penelitian, fokus kerja, jadi maunya apa Pak, apa maunya? Udahlah semuanya itu Ibu buatkan berapa juta, astagfirullahaladzim. Ada yang kualat begitu ngomong tuh ada, nggak ada sopannya sama sekali. Kayak ini jual beli gitu loh. Saya mau marah, lihat dia udah tua, segen pula marah. Saya mau senyum, rasanya pahit kali senyum saya. Terpaksa. Saya liatin aja dia. Kenapa Bu? Kata. Sekarang Bapak saya bimbing ya, bukan Bapak saya buatkan. Saya bilang. SK saya Pak dosen pembimbing, bukan dosen pembuat, membuatkan bimbingan, judul bimbingannya, bukan saya bilang. Baru dia minta maaf. Begitulah susahnya membimbing ini. Saya yakin Ibu pintar, bukan. Saya nggak yakin, cuman saya pintar. Semua dosen pintar. Tapi bukan begini caranya. Mentang-mentang dosen pintar, Bapak menyuruh dosen. Berarti kalau Bapak menyuruh dosen ACC dengan uang yang Bapak kasih, berarti posisinya siapa sekarang? Siapa sekarang penguasanya? Bapak, dosennya jadi pembantu. Saya nggak mau jadi pembantu Bapak. Nauzubillah, saya bilang. Nah, begitulah cara dialognya. Kalau ada dosen membuatkan skripsi, tesis, disertasi, berarti dosen itu adalah pembantunya mahasiswa yang dibuatkan. Karena kita digaji sama dia. Itu logikanya itu. Belum lagi dosanya. Dosanya apa itu? Nggak boleh mengkhianati karya ilmiah. Nggak boleh itu. Berapapun uangnya, kita jangan dari situ cari duit. Ini Bapak dosen pembimbing dan Ibu dosen pembimbing, ini udah banyak kali yang seperti itu. Saya dengar di sana-sini udah begitu. Ada mahasiswa saya bahkan mahasiswa PA, pengalaman Bapak Ibu. Mahasiswa penasihat akademik saya menangis-nangis sama saya. Udah tamat dia 5 tahun yang lalu. Laki-laki, bisa laki-laki menangis? Bisa, kalau sudah parah kali masalahnya, itulah dia. Laki-laki menangis kalau sudah parah kali masalahnya. Kalau perempuan menangis sudah biasa. Terakhir saya tanya, ada apa kamu? Saya kan PA kamu, bukan pembimbing kamu, Bunda. Saya nggak tahu maunya Bapak ini apa. Inilah dia, udah dibawanya tuh banyak arsip dia. Saya bingung, apalah maunya. Siapa pembimbingnya? Mr. X, Bunda. Oh iya. Akhirnya gini, mana yang terakhir sini? Nah, saya ngerjain boleh proposalnya? Boleh Bunda. Saya kerja tak tuk. Dah. Nah, kau kasih sama Bapak itu. Dah. Apa kata Bapak itu? Nanti kau jelaskan sama saya. Ini kasihan saya udah mana ini. Udah puluhan kali nggak diselesaikan proposalnya. Puluhan kali. Terakhir saya bantu begitu dah. Sekarang tugas saya apa Bunda? Berdoa. Mudah-mudahan Bapak itu meng-ACC kamu, judul proposal kamu besok. Oh ya Bunda, dah. Tiba-tiba dia dipanggil katanya sama pembimbingnya, telepon. Bunda saya dipanggil sama Bapak itu dah. Dia nanya cuma satu kalimat. Sama siapa kau belajar? Kok berubah tulisanmu? Saya mau jawab apa bingung. Tadi saya bilang, sama Bu Neliwati. Kalau begini bagus, dari dulunya begini harusnya katanya. Ya Allah ya Tuhan. Begitulah caranya untuk membantu orang-orang yang agak-agak kasihan kita. Yang agak tersesat, ya takut kita dia mau bayar nggak ada duit, kalau buat tinta nggak ada duitnya. Jadi gimana Pak? Udah sama Ibu itu aja lah bimbingan ya, nanti udah siap baru sama saya katanya. Jadi saya pembimbing bayangan. Nah, SK-nya nggak dari prodi ya kan, langsung SK, dari Allah itu. Ya harus akhirat Bunda. Yang kurang mampu ya kan. Nah, akhirnya selesai juga dia. Nah, kemudian ketika dia mau buat skripsi baru saya bilang saya tidak ada waktu. Kalau bisa selesaikanlah skripsinya, tapi sesuai dengan proposal yang saya buat. Ya Bunda, nyatanya pinter, anak memang pinter. Pinter, tapi gaya pembimbing ini kepingin dialihkan sama dia supaya bayar. Ada, bukan nggak ada. Ada lagi waktu bimbingannya maju, saya penguji,
Gemeter bimbing apanya yang membuatkan apa tuh? Membuatkan skripsinya. Sampai telepon-telepon. Bu Nelly luluskan itu pamiliku ini ku apaku ha. Kita udah tahu itu tekniknya. Kenapa? Kalau sempat itu gagal, habislah dia malu. Nah, ya jadi Bapak Ibu itu jangan ditiru. Buatlah apa yang ada, kemampuan Bapak Ibu. Pembimbing dimanfaatkan untuk membimbing, bukan membuatkan tulisan bimbingannya. Itu udah salah sambung itu dah. Udah salah kerja itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk motivasi saya, mulai sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat-lihat apa yang mau saya teliti. Apa fokus penelitian saya? Oh, saya mau meneliti kepala sekolah. Di mana? Sekolah itu apa masalahnya? Ke sana cari masalah tentang itu. Insya Allah ketemu. Karena semua jabatan itu ada akses masalah. Karena manusia tak sempurna. Ada titik-titik masalah itu muncul ketika apa kerjanya tidak sempurna. Guru banyak masalah guru. Siswa banyak masalah siswa. Kepala sekolah banyak masalah, banyak. Supervisor banyak. Dosen banyak, mahasiswa banyak, siswa banyak. Semuanya itu bermasalah dalam kegiatan kependidikan. Silakan tentukan mau di mana, siapa, kemana. Nah, begitu Bapak Ibu. Silakan mulai sekarang tentukan. Baru nanti di-actionkan, nemukan masalahnya. Udah ketemu sama masalah, baru buat judulnya. Nah, begitu. Barulah buat bab-bab yang lainnya. Nah, itu ya Pak Eka ya. Ada yang kurang jelas Pak Eka? Cukup jelas, Bunda. Ya, alhamdulillah. Ada yang lainnya Bapak Ibu yang mau ditanya langsung ke saya? Waktu kita... Saya boleh, Bu? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya yang bicara? Pak Abbas. Bu? Abbas. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Bu. Ya. Yang mau saya tanyakan ini, Bu, kalau dalam penelitian kualitatif, Ya. Saya diarahkan Profesor Saiful Ahyar Ya. untuk meningkatkan penelitian di bidang pesantren itu terkait dengan dinamika. Nah, jadi kalau misalnya judulnya atau topiknya itu dinamika sistem pesantren di salah satu tempat lah, misalnya di pesantren A gitu, Bu. Itu kira-kira macam mana apanya, Bu? Kalau dinamika misalnya topiknya mencari fokusnya itu seperti apa dia, Bu? Iya. Judul penelitian Bapak sama dengan calon judul penelitian Bapak. Ini calon judul masih ya Pak Abbas ya? Ya Pak Sapi udah nunjukkan buku Ibu nih. Ya, makanya ada. Penelitian saya judulnya, itu penelitian saya Bapak Ibu, di ACC judulnya setengah tahun. Setengah tahun. Sama pembaca disertasi, pembaca judul plus pembaca proposal. Dulu begitu kami mekanisme bimbingan. Tahun nggak enak lah dulu. Tahun angkatan ketiga di doktor di UIN. Jadi kalau pembimbing sudah mengarahkan tentang dinamika, Bapak Ibu tidak bisa meneliti semua yang ada di dinamika itu. Untuk pesantren sebagai sebuah sistem, dia banyak kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi dinamika itu mengarah kepada bagaimana maju mundurnya kegiatan pesantren. Ya, dari mulai awal sampai akhir. Jadi kalau udah judulnya itu Pak Abbas itu harus menentukan fokusnya. Dinamika apa yang mau diteliti begitu. Ya, fokusnya kemana dinamika itu? Karena dinamika itu luas. Ya, dari segi sejarah, dari segi kepemimpinan, dari segi manajerial, dari segi sistem pendidikan, dari segi kurikulum, dari segi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, banyak sekali itu isi dari dinamika itu. Dinamika itu pasang surut, naik turun, maju mundur. Itulah arti dinamika, atau secara singkat perkembangan. Nah, itu dia. Perkembangan yang di dalamnya ada banyak perubahan. Itulah dinamika. Dalam perkembangan banyak perubahan, maka saya bilang pasang surut, maju mundur. Nah, harusnya ditentukan sama Pak Abbas. Prof, dinamika itu luas, kira-kira fokusnya kemana? Nah, untuk menentukan fokus, karena sudah dikasih tema besar,
itu kan judul besar ya, tema besar ya. Bapak Pak Abbas harus action ke pesantren yang mau diteliti. Kira-kira masalahnya ada di mana? Ini saya kasih triknya nih. Sebetulnya nggak mau saya kasih nih, Bapak, tapi saya kasih triknya. Bapak masuk ke pesantren itu dari banyaknya dinamika yang ada, kira-kira di mana? Di mana titik nadinya masalah Bapak? Di dinamika yang mana? Apakah dinamika sistem pembelajaran? Apakah dinamika sistem pendidikan? Apakah dinamika sejarah? Apakah dinamika manajemen? Apakah dinamika kepemimpinan? Atau yang lain-lain? Banyak sekali itu. Kalau Bapak ambil tidak ada batasan, tidak ada fokus sertifikasi, nggak siap-siap nanti Bapak. Dan itu nggak boleh. Pak Abbas kira-kira actionnya ke sana Pak ya. Kejar pesantren itu, lihat mana dinamika yang ada masalahnya. Nah gitu Pak Abbas ya. Iya Bu, tapi boleh sedikit lagi Bu? Boleh, boleh. Nah, jadi kan begini Bu, yang saya maksud tadi memang sudah mengarah ke salah satu konsennya, itu ke sistem pendidikan. Karena memang pesantren yang ingin saya teliti itu adalah dia pesantren, tapi di dalamnya ada madrasah. Oh, memang iyalah Pak. Memang di mana-mana begitu Pak. Kecuali pesantren. Nah itulah artinya murni, dengan tradisional. usia pesantren yang sudah 40 tahun lebih, tentu ini akan panjang dinamika yang terjadi. Itulah arahan Prof. Saiful, sehingga memang dia pun menyuruh saya juga, ini kan bentar lagi nanti kalau ada kesempatan libur, turun saja ke pesantren untuk memastikan mau ambil bagian yang mananya. Kira-kira begitulah Bu. Pak, pesantren yang mana yang mau Bapak teliti? Pesantren yang salah satu pesantren ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Bu. Itu pesantren tradisional atau modern? Salafiyah Pesantren atau tradisional, klasik. tradisional? Sekarang sudah ada sekolah, berarti udah modern kok udah ada sekolah. Sekarang udah ada sekolah, Pak. Pak Abbas? Di pesantren itu? Ya. Iya. Kalau udah ada sekolah berarti nggak tradisional. Modern itu dah. Karena sudah mengkaji kitab-kitab kontemporer. Iya. Karena rujukan sekolah itu pasti tujuan pendidikan nasional. Dinas. Bukan hanya kitab kuning, Pak. Berarti itu sudah modern. Baik. Jadi, itu udah berapa tahun, Pak? 40 tahun ya, Pak? Iya, Bu, 42 lah. 42. Sekolah itu ada sejak tahun berapa? Tahunnya sekitar tahun berapa ya? 42 tahun yang lalu lah. Informasi awalnya, Bu. Nah, sekolah itu berdiri. Tadinya kan pesantren, nggak ada sekolahnya. Iya. Awalnya dulu dia hanya pesantren, tidak ikut SKB 3 Menteri. Ya, berarti nggak ada sekolahnya. Baru. Terus? Ya, belum. Awalnya dulu begitu. Ini hasil komunikasi via telepon dengan pimpinan atau kiainya ini, Bu. Jadi dia cerita dulu pertama didirikan hanya seperti langgar. Jadi nggak ada kurikulum, nggak ada apa, pendidikan murni pesantren lah. 3 tahun kemudian datanglah tawaran SKB 3 Menteri, tapi ditolak karena mereka konsen dengan kitab kuning. Lalu tahun 87 yang dia ingat, tahun 87 itu ada penambahan murid yang signifikan sehingga butuh dana. Tapi ada bantuan dari kementerian, dari pemerintah yang memaksa sekolah itu harus ikut SKB 3 Menteri baru bisa menerima bantuan. Akhirnya dengan terpaksa mereka terima SKB 3 Menteri itu tahun 87. Tapi belum ikut ujian nasional istilahnya dulu kan, Bu. Belum ikut ujian nasional, bergabunglah dengan MTSN. Jadi ya begitulah ceritanya, sehingga yang mau saya gali itu lalu bagaimana mereka melakukan sistem pendidikan pesantrennya dengan kondisi yang itulah akhirnya muncul
arah topiknya menjadi dinamika dia, Bu. Dinamika apa tadi judul Sehingga lengkap? bagaimana dulu awalnya. Enggak, Nah, dinamika jadi apa judul konsennya lengkap? ke sistem Pendidikan. dinamika sistem pendidikan pesantren dia, Bu. Iya, nanti baca kalau memang itulah dinamika sistem pendidikan pondok pesantren modern. Itu ada yang mondok kan, Pak? Ada, Bu, ada. Nah, berarti Bapak buatnya jangan hanya pesantren, karena ada pesantren yang ada mondok dan ada yang tak mondok. Oh. Ya, pondok pesantren. Dinamika Pakai sistem pondok ya, Bu ya. pendidikan pondok pesantren. Ya, dinamika sistem pendidikan pondok pesantren di Kemudian ketika Bapak mengambil judul itu, Bapak harus fokuskan, itu kan judulnya masih umum. Fokuskan kemana? Kemana sistem pendidikan itu? Fokuskan kemana? Ke sistem pendidikan. Di antara apa? yang 5 bagian sistem itu ya, Bu? Ya? Di antara yang 5 poin sistem pendidikan itu. Yang mana itu? Kan sistem pendidikan itu meliputi tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana dan sebagainya itu. Ya, itu yang maksudnya apakah masih bisa diperkecil dia masalahnya ke kurikulum misalnya gitu? Nggak bisa, Pak. Kecil kali, Pak. Disertasi nih loh, Pak, bukan skripsi, bukan Ya, makalah. itu maksud saya tadi, Bu, karena Semuanya, Ibu bilang masih umum. Semuanya diteliti. Tadi saya katakan dinamika itu luas. Ada sistem pendidikan, ada manajemen, ada kepemimpinan. Bapak mengambil sistem pendidikan, berarti teori sistem pendidikan itu yang Bapak cari. Ruang lingkupnya apa saja. Oh, oke. Nah, itulah yang Bapak rumuskan jadi rumusan masalah. Oke, Bunda. Oke, ya, itulah yang jadi rumusan masalah. Paham ya, Pak Abbas? Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Paham, Bu, paham. Ya. Terus ini Bu Nelly. Ya. Tadi kan ada Ibu tanya sama Pak Abbas, udah berapa tahun pesantren itu ya, dari pesantren salafiyah ke pesantren modern. Itu kalau untuk penelitian disertasi berapa tahun, Bu? Sekolah itu bisa kita teliti? Ada nggak batasannya? Nggak ada, mau 5 tahun. Oh gitu. Nggak ada. Yang kita teliti apa sekarang? Kalau kita teliti dinamika sistem pendidikannya, berarti kita menelitinya sebelum dan sesudah. Sebelum dia ke pesantren modern, nanti dia kan pesantren tradisional, berarti sebelum dan sesudah. Itu dinamika perkembangan. Berarti nanti Pak Abbas juga nanti mengkaji di dalamnya sejarah pondok pesantren itu. Dari mulai awal sampai sekarang. Di pendahuluan. Diletakkan di pendahuluan. Serta kegiatan-kegiatan yang ada di pendahuluan. Dulu itu gimana? Misalnya dulu itu masih seperti pengajian rutin, ya kan? Pengajian bapak-bapak di musola kecil. Lama-lama ada pengajian ibu-ibu, ada musola tambah lagi. Ada lagi pengajian anak-anak, berbeda-beda tempatnya. Akhirnya masyarakat itu bermusyawarah supaya membuat sebuah lembaga pendidikan yang belum bagus lah, semacam tempat yang mewadahi semua kegiatan pengajian. Lama-lama muncul juga ide supaya membuat sekolah. Kemudian muncul juga ide supaya buat pondok pesantren. Jadi buat pondok pesantren, kepingin ada bantuan, rupanya tersendat pada apa? Pada tujuan lembaga, termasuk kurikulumnya. Kalau orang dapat bantuan tuh kurikulumnya nggak boleh kurikulum yang lokal atau kurikulum pesantren saja. Kurikulum berdasarkan kajian kitab klasik atau kitab kuning nggak boleh. Karena dia sudah minta bantuan sama pemerintah, kurikulumnya harus ada nasionalnya. Makanya sangat dipaksalah untuk berubah kurikulumnya. Itu kan sejarah, itu kan dinamika, perkembangan. Iya. Nah, nanti Bapak tuliskan itu di pendahuluan. Karena judul Bapak bukan dinamika sejarahnya, tapi dinamika sistem pendidikan. Tapi sebelum ke sistem pendidikan diawali dengan mengenalkan sejarahnya. Nah, begitu. Ya. Supaya diketahui histori pesantrennya itu kan, Bu? Iya. Sejarahnya dulu. Dari mulai
salafiyah sampai khalafiyah. Dari mulai dia hanya punya masjid, pesantren, sama tempat mondok, sampai dia punya sekolah, punya laboratorium misalnya, punya usaha misalnya. Kan ada pesantren begitu kan? Usahanya misalnya di bidang pertanian, perkebunan, ada itu pesantren. Punya usaha pondok pesantren. Sehingga apa? Disitulah mereka dapat modal untuk membangun. Atau membiayai lembaga pendidikannya untuk kegiatan-kegiatannya. Nah begitu. Nah jadi ini Pak Abbas nanti terseok-seok lah ini seperti saya. Karena sangat ruang lingkupnya sangat besar ini. Yang dikaji banyak. Datanya banyak. Nggak sekali dua kali. Kalau Ibu bantu saya mungkin tidak seperti terseok-seok lagi. Saya bantu satu kelas Bapak, bukan Bapak sendiri. Nampaknya di Bunda dia Kemudian jadi pembimbing Pak Abbas. Pembimbing Bunda ini. Jadi pembimbing. Penelitian hadapannya punya saya, diambilnya nanti ya kan? Nah itu Pak Abbas. Penelitian hadapan Bapak punya saya itu, cocok itu. Jadi Beliau Bapak udah pesan juga ini Bunda, tapi belum diambilnya bukunya. Iya. Kebetulan gini, Bu. Ah. Kebetulan tesis saya pun tentang sistem pendidikan. Di bidang apa itu? Sama dengan yang mau dikaji sekarang? Sama dengan yang mau dikaji sekarang? Enggak, kalau yang tesis dia hanya sistemnya saja, Bu. Maksudnya sistemnya saja yang mana? Sistem pendidikan pesantren di pesantren yang cuman itu kan bedanya di Kecamatan Simangambat juga namanya dulu. Nah, jadi hanya sistem pendidikan yang ada di pesantren itu yang saya teliti, Bu. Jadi yang ini yang di pesantren lain? Iya. Enggak begini loh Pak Abbas, Bapak fokus ke teorinya dulu Pak. Bapak saya lihat teorinya belum duduk ini. Ketika judul Bapak sama dengan tesis, berarti ruang lingkup judulnya sama. Teorinya sama. Maka saya katakan nggak ada perbedaan kalau gitu. Bapak baca dulu teori judul itu. Kemana arah yang mau dikaji? Fokusnya kemana? Kalau sudah oke teori yang Bapak mau teliti, Bapak udah bisa menentukan fokusnya. Jadi kalau samalah tesis dengan disertasi hanya beda nama pesantrennya, itu berarti penelitian Bapak nggak mengembang itu, nggak berkembang. Karena saya dengar tadi Bapak cerita hanya sistem pendidikannya, ya itulah judul sekarang juga, hanya sistem pendidikannya. Nah jadi baca lagi Pak buku sistem pendidikan. Setelah itu baru Bapak buat lagi. Nah itu PR Bapak itu. Dan kalau bisa Bapak Ibu sekalian, apalagi sudah disertasi, sudah S3, sudah jadi pejabat Bapak Ibu di sini, nggak ada yang menganggur, semuanya pejabat ini. Baik di sekolah, di perguruan tinggi atau di pondok pesantren, semuanya pejabat ini mahasiswa saya nih. Orang-orang yang sudah mengenal dunia akademis, orang-orang yang bisa berlogika secara bagus. Orang-orang yang pintar untuk menganalisis permasalahan. Jadi, kesimpulannya apa? Jika Bapak Ibu ingin meneliti sesuatu dengan pembimbingnya, jangan ikut ke pembimbing jika bukan itu yang mau Bapak Ibu teliti. Ya begitu maksud saya. Jangan seperti S1. Kenapa judulnya ini? Saya dipaksa Bunda sama pembimbing saya. Aduh, dipaksa. Dipaksa. Ngeri kali dosen pembimbing yang memaksa. Tapi karena S1 enggak apa-apa lah, ketakutan dia. Kalau nggak menurut dia nanti mungkin dicubit, ya kan? Nah, atau mungkin dimarahi, takut dia. Tapi kalau Bapak Ibu sudah S3, dialog. Nah, itu maksud saya. Dialog. Jangan sepihak, dua pihak. Pak, sebetulnya saya mau ini loh Pak yang saya teliti. Bapak mengarahkan ke sana, kemana lagi Pak? Ah, begitu dialog. Jangan iya-iya aja. Dialog, biar jangan lari-lari nanti. Udah S3 kok nggak bisa dialog. Kan nggak enak. Nah, begitu Pak Abbas ya, dialog. Kira-kira Pak, kalau begini apa yang mau saya teliti? Ya begitu, jangan terima aja. Ingat, kita sudah calon doktor. Nah, ya kan? Calon doktor berarti, gelar tertinggi di tingkat mahasiswa, S3. Nah, ya kan?
Ya kan Bapak Ibu, jadi dialog lah Ya, Bunda. supaya Oh. tidak tersesat dan menyesatkan diri. Begitu maksud saya. Insya Allah. Iya, jadi kita punya logika sendiri, pembimbing juga punya logika sendiri, supaya aman, enak, samakan logika dan persepsi. Apa begitu? Maksud saya begitu. Kenapa judul saya sampai setengah tahun Bapak Ibu? Karena yang menjadi pembaca proposal saya dan pembaca judul saya adalah pejabat yang paling sibuk di UIN Sumatera Utara. Sehingga saya masukkan hari ini, keluarlah 2 bulan ke depan. Begitu. Setiap kali saya jumpa, saya tagih, belum selesai. Nah, begitu. Tapi saya sabar. Ada hikmahnya. Kalau itu bukan berarti saya ditolak terus-terusan, tidak. Karena waktu beliau tidak banyak. Makanya Bapak Ibu kalau pilih pembimbing punya yang tidak banyak waktu atau punya yang banyak waktu untuk membimbing. Punya banyak waktu untuk membimbing. Itu yang dipilih. Ya, yang dipilih itu. Karena kita mau jangan lama-lama gitu loh. Ada Jadi, pembimbingnya bisa cepat, ada bisa lama. Pilihlah mana yang mau. Mau lama atau mau cepat. Izin Bunda, kalau Bunda mohon maaf punya waktu yang bisa membimbing cepat atau gimana Bunda? Itulah adatnya ini. Kan Pak Eka, Langsung saja niat ya. langsung saja. Abrak sana tabrak. Langsung to the point ini Bunda. Iya. Karena kita sudah menjadi keluarga di sini. Boleh, iya. Saya begini Bapak Ibu, saya bisa membimbing sesuai kemampuan keilmuan saya begitu. Kalau Bapak Ibu nanti judulnya tentang manajemen ekonomi, saya angkat tangan. Saya bukan orang ekonomi. Saya nggak mau. Kalau Bapak Ibu cerita tentang tentang misalnya syariah, misalnya tentang bagi-bagi warisan ya, tentang mawaris, saya tak paham, angkat tangan. Jadi saya pahamnya bidang saya begitu. Dan tanya sama prodi bagaimana mekanisme untuk menunjuk pembimbing. Nah, mekanismenya. Apakah ada permohonan ataukah telah ditentukan atau gimana? Saya tidak tahu itu. Nah, cuma biasanya orang tiba-tiba ke saya sudah ada tulisan. Saya adalah pembimbingnya, calon pembimbing. Kalau saya mau, saya tanda tangani. Tapi proses dari awal masuknya saya jadi pembimbing, itu urusan prodi, bagaimana mekanismenya. Nah, jadi kalau memang mau Pak Zamiat dan yang lain, itu saya ruang lingkupnya pendidikan. Pendidikan manajemen, itu bidang S1 saya pendidikan agama Islam, S2 saya manajemen, S3 saya pendidikan Islam. Jadi kalau ada linknya di 3 tempat itu, insya Allah bisa. Tapi kalau ada syariah, ini tak bisa saya. Apalagi nanti konten analisis, saya nggak mau Bapak Ibu. Saya takut salah membimbing, walaupun saya bisa. Konten analisis isi buku. Saya nggak bisa. Daripada salah nanti. Saya applied research, penelitian lapangan. Quanti, quali. Itu yang saya bisa. Nah, tapi kalau udah pendapat, misalnya pendapat ini tentang ini, saya nggak bisa. Itu konten analisis itu. Analisis isi buku. Kalau itu, yang bisa itu Pak Prof. Hasan Asari, itu dia bisa. Wow. Prof. Mukti ya, itu dia bisa. Itu orang-orang kutu buku itu. Orang-orang yang kajian bukunya banyak gitu loh, menelitinya. Kalau saya kajian lapangan. Nah ya, kalau saya kajian lapangan di sekolah, di rumah, di masyarakat. Insya Allah saya terima Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ya, saya terima insya Allah, tapi prosedurnya dijalani. Ya, untung-untung ketemu saya. Kalau tidak ya ketemu di penguji ya Pak ya, Pak Jamiat. Insya Allah Bunda, Insya Allah, amin. Karena memang satu sisi kalau pribadi saya Bunda itu saya memang namanya orang lapangan kan, artinya masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman Bunda ini yang saya terima dari awal sampai sekarang sungguh luar biasa gitu kan. Jadi ya. Biasa ya Pak, Mama Sapi ya, pada maunya menyanjung-nyanjung nanti tersandung. Allah ya Rob. Nelly, bukunya belum nyampe. Bu Nelly. Nah, ya tambahannya dibilang Pak Jamia tadi ya. Ya sangat bersyukur Ibu dosen kami ya. Karena selama ini pemahaman kami tentang kualitatif ternyata banyak yang salah. Ya. Bukan salah Bu, kurang lurus. Kurang lurus. Jadi ya bersyukurlah dapat Ibu sebagai dosen kami jadi terarah pikiran kami. Ya, jadi menyahuti pendapat Bu Non ini menyahut ya ceritanya kan. Menyahuti pendapat Bu Non, saya tetap semangat Bapak Ibu tolonglah buat proposal.
paling tidak judul. Supaya apa, pertemuan kita tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu. Ini udah pertemuan keberapa Pak Sapi'i? Kelima Bunda. 5, kita cuma 8 sama UTS. 2 kali lagi kita ketemu. 2 minggu. Iya 2 kali kan 2 minggu. Oh, iya. Iya 2 kali. Tak terasa waktu Bunda. Tak terasa. Nah, jadi yang 2 kali itu manfaatkan Bapak Ibu sebelum UTS. Kita sudah mendiskusikan judul kita, minimal itu dulu lah. Nanti bagaimana untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa ke pembimbing atau ke prodi. Nah, Jadi itu aja. Kalau judul ini sesuai kita buat di lembaga kita atau di instansi kita itu gimana Bunda? Bapak jadi apa di situ? Kepala sekolah? Pengasuh. Pengasuh. Berarti pengasuh itu yayasan ya masuk? Iya, yayasan. Ya. Ketua. Di Bapak ada ustadz-ustazahnya ya? Pesantren Ada, Bapak? ada. Ya. Saya gini Bunda, Pusat Pelatihan Al-Quran dan Hadis Sumatera Utara. Oh, Pusat boleh? Dia non formal, artinya tidak punya ijazah, tapi setiap yang orang-orang mau MTQ itu selari ke kita gitu, proses pembelajaran di kita gitu. Oh iya. Pesantren mana Pak? Pusat Pelatihan Al-Quran dan Hadis dia di daerah di lokasi Tanjung Merawa tempat saya ini Bunda. Oh jadi nggak menginduk ke pesantren, nggak? Sendiri? Enggak, dia non formal sendiri, dia Non-formal. Kesbangpol. Udah pusat, iyalah terdaftar di pusat. Iya gitu, boleh Bunda. Pak, boleh. Boleh, Siapa Bunda, ya? boleh neliti dimanapun boleh. Oh, Jadi boleh di gitu, ya. masyarakat, boleh di sekolah, boleh di pesantren, boleh di rumah. Oh, Boleh penelitian itu siap, boleh. siap. Dimanapun, siapapun, kapanpun silahkan, boleh. Boleh Bapak Iya, Ibu. iya, Jadi terima kasih banyak. 2 minggu lagi ini Bapak Ibu saya tunggulah judul-judul yang masuk. Kalau bisa minggu depan masuk semua judul. Dan masalahnya, judul, Insya Allah. masalah fokus sudah jelas. Nah itu aja 3 itu. Seperti judul makalah Bu Nun Zairina. Ya, judul, Bunda. masalah dan fokus harus itu 3 itu. Minimal minggu depan lah itu. Kalau sudah itu oke, insya Allah bisa ke sananya. Bisa ya Bapak Ibu ya kita sepakati. Ya, Insya Allah, insya Bunda. Allah. Insya Allah ya, karena 2 kali lagi kita ketemu, 2 minggu. Habis itu baru TS. Kirim ke Nah, WA Ibu ya, Bu. Ya, Dikirim ke WA apa ke learning? apanya Bu judulnya? Nanti pas makalah yang tugas pertemuan. itu. Bang. Oh, minggu depan aja Bu Nun. Ya. Kita Sekalian. masukkan share screen semua judul. Ya kan? Kita Iya, bahas iya, iya. di situ, share screen. Nah, enak kita bahasnya. Rame-rame kita bahas. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mulai sekarang sudah semangat, insya Allah cepat selesai. Tapi kalau Insya sekarang Allah. nggak mau semangat, nggak siap-siap. Iya, Nah, ya. Jadi Insya Allah, semangat Bunda. karena masih semester 1. Kalau udah semester lah yang nanti keduanya, ketiga itu udah banyak kerja lain itu. Udah banyak sambil-sambil nanti. Sambil kuliah, sambil ini ya kan. Ini Iya. mumpung masih semangat. Jangan sia-siakan semangat itu. Ya Bapak Ibu ya. Insya Siap. Allah. Ya, Terima Bu. kasih. Saya serahkan pada Pak Zamiat. Silakan Pak, ditutup. Baik, terima kasih kepada Bunda Dr. Neliwati yang sudah memaparkan ilmunya, berbagi kepada kami. Tentunya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, serahkan sama ahlinya, karena hari ini ahlinya adalah Bunda Neliwati. Ya, tentunya hari ini kami berterima kasih sudah diberikan masukan-masukan perihal untuk disertasi nantinya. Dan insya Allah dalam hal ini kami semangat dan terus semangat untuk menggali ilmu yang ada pada Bunda tersebut. Dan terima kasih kami ucapkan juga kepada Bu Nun Zairina yang sudah dapat mempresentasikan makalah pada kesempatan siang menjelang sore yang berbahagia ini. Dan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan seperjuangan, tentunya kita harus satu visi dan satu misi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya sebagai moderator pada kesempatan siang yang berbahagia ini minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar. Memang tentunya saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sempurna, maafkan saya karena saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Neliwati, dan kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Zamiat wabarakatuh. sebagai moderator dan Bu Nun Zairina sebagai pemakalah. Hari ini makalahnya singkat, jelas, padat. Karena saya juga merasa Bapak Ibu
apa ya istilahnya, saya paksa sedikit tentang waktu yang maju gitu loh. Dengan Iya, Bunda. tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sama. Mohon Iya, maaf Bunda. karena saya mendadak minta waktunya dimajuin. Nah, beginilah dia. Jadi sebetulnya memang kita kondisional aja kuliah kita. Karena saya kemarin udah meng-cancel, hari ini saya cancel lagi jamnya. Itu semuanya perlu ada pengorbanan. Karena apa? Saya lihat ini yang hadir ini juga satu-satu karena mungkin nggak melihat WA atau mungkin ada kegiatan tiba-tiba atau mungkin ada yang menganggap wah ibu ini kegiatanku udah nggak apa-apa, nggak masuk pun nggak apa-apa. Ini artinya pertemuan ini memang agak darurat hari ini karena saya juga ada kegiatan. Jadi semuanya itu saya mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan lain waktu 2 kali lagi kalau ada yang seperti ini akan saya betul-betul ngomongkan 1 hari sebelum kuliah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tersiok-siok mengejar mata kuliah kita yang mendadak jamnya ganti. Ya, maaf ya, Ya, Bapak Bunda. Ibu ya, dimaafin Ya, kan? Bunda. Ya, Insya Allah dimaafkan. mudah-mudahan 2 minggu lagi pertemuannya lebih bagus dari hari ini. Dan saya menunggu Bapak Ibu motivasi untuk menulis judul dan masalah penelitiannya minggu depan. Ya, dan Ya, jika Bunda. ada Bapak Ibu yang belum saya kembalikan koreksian makalahnya, atau belum saya koreksi, berarti kan belum saya kembalikan koreksiannya. Itu ditunggu aja. Tidak banyak yang perlu dikoreksi, memang ada sedikit di antara yang banyak ya. Kalau yang S2 tuh banyak yang dikoreksi makalahnya. Kalau S3 udah agak bagus lah. Udah bagus lah, bukan agak lagi. Nah, jadi siapapun bagaimanapun makalahnya tetap dikirim ke saya ya. Ke WA aja masukkan. Nanti saya baca, menjelang-jelang akhir baru saya nanti kembalikan atau bagaimana prosesnya. Dan Bapak Ibu nanti ketika ada Pak Edi menyampaikan materi, minta praktik materinya gitu, seperti saya. Materi metopel kuanti, kalau saya kan kuali. Ya sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalif ya Bapak Ibu ya. Ya Bunda. Ya, Bunda. Ya Bunda. Terima kasih Bunda. Ada mahasiswa baru. Ada Ya, mahasiswa baru Abdul Aziz. namanya. Siapa ini Abdul Aziz? Baru. Siapa ini? Ada mahasiswa baru. Abdul Aziz. terus. Kalian yang Abdul Aziz. Kalau Aduh. Tapi cantik ya Pak Abdul Aziznya. Ya, berubah pakai jilbab ya. Abdul Aziznya pakai itu, Pak. Aduh. Cantik Pak Abdul Itulah. Aziznya ya. Saking mau buru-burunya. Mengapa kok tiba-tiba berubah? Ya,